Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, senang ya kita hari ini masih bisa beribadah pada Tuhan. Kalau adik-adik dengar nih, banyak sekali terjadi bencana alam di Indonesia. Ada gunung meletus, ada gempa, ada banjir. Tapi adik-adik, di tengah-tengah kedukaan bangsa Indonesia ini, kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Adik-adik, hari ini minggu yang pertama di bulan Februari. Wah, kita sudah lewat 1 bulan di tahun 2021. Adik-adik, kalau kamu ingat-ingat nih ya, selama bulan Januari kita sudah membicarakan tentang banyak sekali hal. Kita belajar tentang menjadi garam, menjadi terang. Kita belajar tentang burung dan bunga. Bagaimana kita harus belajar dari burung dan bunga. Kita belajar tentang MCK. Mintalah, carilah, ketoklah. Minggu lalu kita belajar tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Bagaimana kita harus mengikut apa yang Tuhan rencanakan. Dan di ujung jalan yang sempit yang mungkin saat ini sedang kita alami. Ada kebaikan yang Tuhan berikan. Kak Bila mau ajak kita nyanyi satu lagu. Jesus, I am in. Kita bangkit berdiri ya. Kita katakan, Tuhan kami mengikuti Engkau. Yuk. We are on course to follow you all our days. Knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your love it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. All I'm saying is, Jesus, I am in. One more time, we are on course to follow you all our days. Knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. With every twist, with every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh terlibat dalam rencana Tuhan. Karena kami boleh mengikut terus jalan Tuhan. Meskipun mungkin kadang kami melihat jalan Tuhan sulit. Seperti ada banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tapi Tuhan, kami sungguh boleh belajar bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan di ujung jalan itu. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan kami hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik coba ya, adik-adik ingat gak ayat hafalan yang sudah kita pelajari selama bulan Januari? Ada yang ingat? Ayat hafalannya itu ada di dalam Matius 5 ayat 16. Nah, ayat ini waktu itu ada cerita tentang garam dan terang. Dan ini adalah ayat terakhir dalam perikop garam dan terang. Masih ingat gak ayatnya? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita nyanyikan lagu ini. Bangkitlah menjadi terang umat pilihan Allah. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah dengan kuasa Allah. Agar orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan tujuannya apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, hari ini Kak William masih akan menceritakan tentang rahasia menjadi anggota The Kingdom. Bagaimana kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Wah, hari ini mungkin kita nggak kayak orang-orang ini ya yang ada di atas bukit bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sedang mendengarkan kata-kata Tuhan. Hari ini mungkin kita sedang ada di rumah kita masing-masing. Kita nggak melihat Tuhan Yesus sedang berbicara di depan kita seperti orang-orang ini. Tapi adik-adik, pengajaran Tuhan Yesus yang satu ini adalah pengajaran yang sangat penting. Bukan hanya penting buat orang-orang itu, tapi juga penting buat kita yang sekarang yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, hari ini Kak Pilia akan menceritakan tentang rumah. Wah, Kak Pilia hari ini mau cerita tentang rumah. Adik-adik, siapa sih yang gak pernah lihat rumah? Atau ada gak di antara adik-adik yang tidak sedang tinggal di dalam rumah? Kayaknya gak ada ya.
Semua orang pasti tahu rumah. Semua orang pasti sedang tinggal di dalam rumah. Ya kan? Nah, rumah mungkin ada yang kecil, rumah yang sederhana. Mungkin ada yang punya rumah yang besar, yang punya istana, yang punya kayak misalnya apartemen atau hotel. Nah, itu adalah rumah. Adik-adik, kira-kira apa sih yang paling penting dari membangun sebuah rumah? Yang paling penting itu bukan nanti catnya ini di warna apa. Oh bagusnya hijau, oh bagusnya biru catnya atau pink. Bukan. Yang paling penting itu bukan nanti atapnya bentuknya gini atau gini atau gini atau gini. Bukan. Yang paling penting itu bukan nanti ini rumah ini akan dibikin 2 tingkat atau 10 tingkat atau 20 tingkat. Bukan. Tahu adik-adik yang paling penting dalam membangun sebuah rumah adalah apa? Pondasinya, dasarnya rumah itu. Kalau adik-adik pernah lihat sebuah rumah yang dibangun ya, enggak mungkin ya tanah yang rata gini kemudian orang tuh tukangnya itu langsung ambil batu bata sama semen langsung didek semen, dek semen, dek semen. Langsung jadi tembok, tembok, tembok. Setelah itu langsung dibikin lantai 2, langsung tembok, tembok dikasih atap. Enggak mungkin. Yang pertama kali dilakukan adalah mereka harus membuat pondasi atau dasar dari rumah itu. Caranya gimana? Enggak gampang. Bahkan ini hal yang sangat mahal. Kenapa? Karena tanahnya harus dikeruk. Tanahnya itu digali-gali-gali sampai jadi lubang yang dalam. Kemudian harus diberi dengan batu-batuan yang keras. Batu-batuan yang sangat banyak. Kemudian harus dipadatkan. Kemudian akan diberi beton, semen dengan kerikil campurannya itu. Dan menjadi suatu dasar atau pondasi yang sangat kuat. Sehingga kalau misalnya ada terjadi gerakan di tanahnya, gerakan sedikit gitu. Gak langsung ambrol rumahnya. Gak langsung roboh rumahnya. Karena ada pondasinya, ada dasarnya yang menyangga rumahnya. Nah adik-adik, kenapa sih rumah ini kok penting sekali dibicarakan oleh Tuhan? Ya Tuhan berbicara tentang kebutuhan manusia, makanan. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, burung aja Tuhan beri makan. Pakaian, jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai, bunga di padang saja Tuhan hiasi. Dan hari ini Tuhan berbicara juga tentang rumah. Ini adalah kebutuhan pokok yang setiap manusia harus punya. Setiap manusia harus tinggal di dalam rumah. Kan gak mungkin kita tinggalnya di pinggir jalan terus. Gak mungkin kita tidurnya di atasnya rumput-rumputan di dalam hutan tanpa ada rumah atau ada bangunan yang melindungi kita. Ya kan? Nah, jadi Kak Billy akan pasangkan sebuah video. Kita lihat video ini ya.
Adik-adik, video yang tadi Kak Alia pasangkan itu diambil dari Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Judulnya adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa sih yang Tuhan bicarakan? Apakah Tuhan itu sedang mengajari kita untuk membangun sebuah rumah dalam bentuk fisik rumah yang sesungguhnya, memakai batu, memakai pasir, memakai semen, batu bata, kayu dan sebagainya? Ternyata bukan adik-adik. Tapi di dalam perikop ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita menjadi tukang bangunannya. Kita menjadi orang yang membangun rumahnya. Lah terus gimana? Apakah kita harus jadi tukang bangunan seperti Kak Pilia pakai perlengkapan begini? Tidak. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana kita membuat hidup kita mempunyai dasar, mempunyai pondasi yang kuat. Yang seperti tadi yang Tuhan bilang, orang yang bijaksana yang membangunnya di atas batu. Dibandingkan dengan orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Yang tidak ada alasnya itu. Adik-adik, ada 2 jenis manusia yang tadi Tuhan ajarkan. Yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Di sini Tuhan bukan bicara tentang bijaksana tuh atau pandai. Itu berarti orang yang jenius. Orang yang IQ-nya tinggi. Orang yang kalau ulangan nilainya 100 semua. Orang yang kalau ada penilaian nilainya A semua. Tuhan tidak berbicara tentang hal ini. Bukan orang yang pandai secara akal pikiran seperti itu. Orang yang bijaksana yang Tuhan bilang di sini adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Ini disebut sebagai orang yang bijaksana. Tentunya ini yang Tuhan Yesus harapkan dari setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana. Saat kita jadi orang yang bijaksana, kita akan membangun rumah kita di atas batu yang teguh, batu yang keras, dengan pondasi yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalau adik-adik tadi sudah lihat kan, setelah rumah itu berdiri, ya, yang di atasnya batu itu, kemudian meskipun dengan susah payah mendirikannya. Kenapa? Karena mungkin harus bangun dulu, harus dikeruk dulu, harus kemudian dikasih pondasi yang kuat, harus kemudian mungkin angkat bahan bangunannya ke tempat yang lebih tinggi ke atas batu itu. Tapi adik-adik lihat, rumah itu benar-benar tahan terhadap angin, hujan, badai, bahkan banjir. Saat semuanya itu datang, rumah ini tetap berdiri teguh. Yesus mengajarkan bahwa diri kita, hidup kita harus seperti rumah itu yang tadi dibangun di atas batu karang yang teguh. Kenapa? Saat kita mengalami hujan, badai, banjir. Enggak kok, aku kalau ada hujan, badai, banjir aku sembunyi dalam rumahku gitu ya. Adik-adik, hujan, badai, banjir, angin itu Tuhan menunjukkan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dalam hidup kita.
mungkin pencobaan, mungkin masalah yang berat, mungkin kesulitan yang sangat susah. Tapi saat kita punya pondasi yang kuat, yaitu tadi apa? Mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, maka kita akan tetap berdiri dengan teguh. Beda dengan orang yang membangun di atas pasir. Padahal dia sudah tahu kan. Kalau kita lihat videonya tadi orang tuh sudah lihat, oh ada peraturannya. Bangun di atas batu, jangan bangun rumah di atas pasir karena bisa kena banjir. Tapi dia bilang, alah gak apa-apa. Kita sudah dengar firman Tuhan, dengar Tuhan kasih kita aturan, dengar Tuhan kasih kita firman yang harus kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mau melakukannya. Bahkan kita apa? Halah gak apa-apa, cuek aja, ngapain dipikirin gitu ya. Nah kalau yang itu yang kita lakukan, maka kita adalah orang yang bodoh. Yang sudah tahu yang benar, yang sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi saat ada badai, angin, banjir naik, apa yang terjadi rumahnya? Robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik, sikap kita terhadap kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan menguji seberapa kuat kita menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup. Gak mungkin hidup kita ini akan terus nyaman, enak, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, happy all the time. Gak, pasti akan ada saatnya kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita. Tapi saat masalah itu datang, kalau kita punya dasar pondasi yang kuat, kita punya firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap teguh, kuat berdiri di hadapan Tuhan. Dan tidak menjadi roboh, tidak menjadi hancur seperti rumah yang tidak ada alasnya itu. Kak Billy akan pasangkan sebuah video tentang seorang anak yang menyanyi dengan sangat merdu. Kita dengarkan ya. Adik-adik, anak perempuan ini bernama Rema Marvane. Dia sedang menyanyikan Amazing Grace yang menggambarkan imannya yang sangat kuat kepada Tuhan. Seperti tadi rumah yang dibangun di atas batu. Kalau kita dengar dari lagu ini, wah anak ini punya iman yang sungguh-sungguh sangat kuat. Dia sungguh sangat percaya pada Tuhan. Dia sangat teguh imannya. Mungkin dia tidak mengalami masalah. Adik-adik salah kalau mengira begitu ya. Adik-adik tahu, Rema Marvane sedang mengalami masalah yang sangat sedih dalam hidupnya. Waktu dia menyanyikan lagu Amazing Grace itu, dia sedang berusia 7 tahun. Dan saat dia berumur 6 tahun, ibunya, mamanya dia yang bernama Wendy Marvane,
meninggal dunia karena sakit kanker. Adik-adik, anak yang masih sangat kecil mungkin seusia kamu atau seusia adik-adikmu sekarang ini. Dia sudah ditinggalkan ibunya yang meninggal sejak dia berusia 6 tahun. Apakah dia tidak sedih? Sedih. Apakah dia tidak merasa, aduh hidupku bagaimana dengan hidupku ya, aku tidak punya mama. Tentu saja dia merasakannya. Itu adalah hujan, badai, angin, bahkan banjir yang dia alami saat usianya 6 tahun. Tapi adik-adik, mamanya, Ibu Wendy ini sejak Rema masih kecil, dia sudah menanamkan tentang apa? Firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kamu akan punya pondasi yang kuat dalam hidupmu. Dan Rema sungguh-sungguh mendengarkan apa yang ibunya ajarkan selama ini. Maka saat dia mengalami hujan, badai, banjir berupa kematian ibunya, dia bisa tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, dia boleh melayani Tuhan dengan suaranya yang luar biasa. Dia melayani Tuhan ke kebaktian-kebaktian. Dia bernyanyi untuk orang-orang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia mengalami saat-saat yang susah. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak sedih berkepanjangan sampai dia tidak mau melakukan apapun. Dia tetap melayani Tuhan. Adik-adik, saat kita jadi anak Tuhan yang punya dasar yang teguh. Kita menjadi orang yang bijaksana. Apa tadi? Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, kita bisa tetap kuat, terus bersandar pada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan berikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu boleh menjadi pondasi dalam hidup kami. Menjadi dasar kehidupan kami. Sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, saat kami melakukan perintah Tuhan, kami punya kehidupan yang kuat di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh terus ingat akan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Ajari kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang tahu bagaimana kami harus membangun kehidupan kami. Sehingga saat kesulitan datang, saat badai itu menerpa, kami boleh tetap kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan minggu depan kita ada acara spesial. Yaitu apa? Sunday Fun Day. Oke, sampai ketemu minggu depan. See you next week. And still, don't forget to stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.